Ini jatuh. Shalom guys, this is Kristo. Kita lanjutin daily bread kita, pembelajaran Alkitab kita. Hari ini dari Lukas 5 ayat 33 sampai 39, bawa judul hal berpuasa. Mari kita langsung lihat. Mulai ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Gini, kalau teman-teman baca di Matius 9, pasti teman-teman akan lihat keterangan yang berbeda gitu ya. Di sini bilang orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus. Jadi yang datang adalah orang-orang Farisi. Tapi Matius atau Lewi menulis bahwa itu yang datang adalah murid-murid Yohanes. Oke, bahkan Markus mencatat lagi, yang datang adalah orang-orang biasa. Di Markus 2 ayat 18 sampai 22 di awalnya kita bisa lihat Markus bilang ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, datanglah orang-orang bertanya kepada murid-muridnya Yesus gitu. Tapi gini, jadi intinya mana yang benar toh? Karena mereka mencatat ini semuanya dari sudut pandang yang berbeda, jadi mereka memberi keterangan berdasarkan yang mereka lihat pada saat itu. Adegannya kayak gini, gak bisa dibilang. Jadi Lewi atau Matius yang baru diajak untuk bertobat, untuk mengikut Yesus, dia membuat pesta di rumah. Bayangin dia jadi tuan pestanya. Dan gini, ketika ada yang datang nyamperin murid-murid Yesus yang adalah murid-murid Yesus sebagai tamu pada saat itu. Dan kalau ada orang yang datang nyamperin murid-murid Yesus, Lewi sebagai sang punya pesta pasti akan kayak cuma ngeliat dari jauh. Atau Matius sang punya pesta akan melihat dari jauh bahwa ini siapa yang nyamperin dia. Tapi gini, kenyataan yang gak berbeda adalah kata-katanya yang sama. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Jadi entah itu, aku percaya itu yang ngikutin. Kalau lihat kronologis di Lukas, kita lihat yang ngikutin murid-murid Yesus dan Yesus adalah gini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan aku yakin itu crowd yang sama gitu, itu bukan murid-murid Yohanes. Tapi kesombongannya kurang lebih sama, istilahnya orang-orang Farisi kesombongannya sama. Dia bilang murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Oke. The Message mencatat sebagai are well known for keeping fasts and saying prayers. Terkenal sebagai orang-orang yang jago berdoa dan jago berpuasa. Yang selalu berdoa dan selalu berpuasa, itu dikenalnya sebagai itu. Tapi kok dibilang tetapi murid-muridmu makan dan minum. Kalau di Matius yang disamperin tuh murid-murid Yesus ditanyain, kenapa murid-murid lo makan? Tapi di sini yang dibilang Lukas dibilang mencatat bahwa itu Yesus yang ditanya kenapa murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mengenai kata mempelai ini suatu istilah yang unik. Kita akan lihat di Yohanes. Yohanes juga mengatakan hal yang serupa. Ingat, Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mengatakan hal serupa tentang mempelai ini. Di Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Sampai 31 bahkan. Ayo. Kita lihat Yohanes 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Mempelai perempuan di sini bicara tentang jemaat. Settingnya adalah kayak gini. Ketika orang-orang datang kepada Yohanes dan lihat, Yohanes Pembaptis itu ada orangnya juga ngebaptis tuh di sana. Lu nggak ngerasa kesaingin? Yesus juga ngebaptis waktu itu. Dan Yohanes bilang, gue nggak ngerasa kesaingin. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang punya jemaat adalah Mesias, sang Mesias, Kristus. Oke. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Baptis bilang, gue itu sahabat mempelai laki-laki, gue nih best man-nya. Dia itu mempelai laki-lakinya. Dan jemaat adalah mempelai perempuannya. Gue best man dan gue cuma dengar firman-nya aja. Gue dengar kata-katanya aja. Sukacita gue udah penuh. Itu kata-kata Yohanes. Maka ayat 30 muncul. Ia harus makin besar. Yesus harus makin besar. Sang mempelai laki-laki harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahasa Indonesia sehari-hari mencatat sebagai biar dia makin penting dan aku semakin gak penting. Wow, itu kata-katanya. Dan itu dia, aku percaya kita semua pelayan Tuhan gitu. Sepowerful apapun pelayanan kita, kita cuma sahabat mempelai laki-laki, kita bukan mempelai laki-lakinya. Jadi jemaat bukan punya kita, jemaat punya Kristus.
Oke, ayat 31 Yohanes bilang gini, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari sorga, kalau bisa dibilang di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes bilang dialah sang mempelai yang datang dari sorga untuk mempelai laki-laki yang datang dari sorga untuk menjemput mempelai perempuannya. Makanya Yesus di Lukas 5 tadi dia bilang apa? Bagaimana mungkin mereka berpuasa? Atau di Markus dicatat sebagai, di Matius 9 ayat 15 dicatat kayak gini. Bagaimana mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi gini, kalau teman-teman pernah baca gitu ya sepanjang perjanjian lama, puasa itu dilakukan ketika sebuah bangsa atau suatu umat berduka atau raja berduka. Oke, Daud gak mau makan ketika anaknya yang bersama Bathsheba, anak hasil hubungan bersama Bathsheba itu mati. Daud gak mau makan. Saul bangsa Israel gak mau makan ketika Saul dan Yonatan mati. Itu dia. Jadi puasa itu melambangkan kedukaan. Makanya saya bilang apa? Bagaimana mungkin mereka berduka cita selama sang mempelai laki-laki yaitu gue ada di sini, nggak bisa. Tapi one day gue akan pergi, diambil daripada mereka, gue akan ke sorga dan mereka akan mulai berpuasa. Jadi gini, kita akan lihat apa arti puasa. Balik ke Lukas 5 ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Gini, aku nggak tahu berapa banyak teman-teman yang pernah coba tambal tasnya yang bolong dengan emblem atau apapun itu. Cobain aja gini. Biasanya akan bertahan sebentar banget emblemnya untuk tahan tas yang robek. Tapi gini, ketika dijahitin ke tas yang robek, emblemnya biasanya ntar lepas dan robekannya makin gede. Dia akan bawa sebagian besar dari tas yang robek itu, dan robeknya tambah besar. Jadi itu perlambangan bahwa gini, itu tuh kayak gitu gambarannya, biar bisa teman-teman bisa bayangin. Oke, kainnya baju yang lama yang robek kita tambal dengan kain yang baru, biasanya dia akan narik lagi kain yang lama itu sehingga robeknya tambah gede. Itu yang terjadi dan itu faktanya. Dan ini ayat 38 dibilang, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Dan gini, Yesus menggambarkan agama tuh kayak anggur yang tua. Orang akan bilang gini, over time itu akan rasanya makin enak, makin manis, itu anggur. Tapi gini, Yesus bilang, mercy. Oke, ini bicara tentang grace and mercy adalah sesuatu yang seperti anggur yang baru. Dan kalian para religius, kalau bisa bilang, lu gak ngerti. Lu kan pikir berpuasa ini tentang cuma disiplin agamawi. No, puasa itu lambang desperation. Puasa itu lambang desperation ketika bangsa bertobat. Satu bangsa bertobat. Kalau baca perjanjian lama kita akan ngerti. Ketika satu bangsa bertobat dan memilih untuk berpuasa dan mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Pembelajaran sebelumnya Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tapi apakah kita berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan, atau berpuasa untuk seperti kayak demo makan. Gue gak mau makan sampai Tuhan kasih yang gue mau. Itu bukan mencari kehendak Allah, itu memaksakan kehendak pribadi. Dan mesti kita ngerti, kalau kita lihat puasa sebagai bentuk agamawi, kita akan lihat sebagai religious performance. Tapi kita harus melihat dengan kacamata yang benar. Yesus mengajarkan kita di sini bahwa apa? Puasa itu lambang bahwa kita begini, berserah kepada Tuhan dan memohon belas kasih-Nya, His mercy and grace. And He is more than willing to give us grace and mercy. Tapi buat kita yang benar-benar merasa membutuhkannya, itulah puasa. Itulah puasa. Dan gini, benar sang mempelai laki-laki yaitu Yesus sudah dibawa ke sebelah kanan Bapa di sorga. Tapi gini, kita terus berdoa. Kenapa kita terus berpuasa? Kenapa? Kita mau tahu kehendaknya, kita memohon belas kasihan, karena kita di luar Dia kita gak bisa ngapa-ngapain. Itu kenapa kita berpuasa. Melambangkan kita berduka atas dosa-dosa kita,
Atas kesalahan, kebodohan kita berduka cita. Tapi apa, kita memohon belas kasih kepada Tuhan dan terus mencari kehendak-Nya dengan harapan yang besar bahwa Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Itu alasan kita berpuasa, bukan nyogok Tuhan, bukan nyogok, malak Tuhan. Dia mau makan untuk dapetin yang kita mau. Itu perenungannya hari ini. Apakah kita kantong-kantong yang tua, kantong-kantong anggur yang tua, karena anggur baru, grace and mercy, sedang ingin lebih dari ingin Tuhan berikan bagi kita. Tuhan pengen banget kasih ini lo anggur yang baru Kristo. Tapi apa, kantongnya juga mesti baru dulu. Makanya di Yeskiel ada istilah hati yang baru Tuhan berikan bagi kita. Nah itu perenungan kita dan itu permohonan kita. Kalau perlu sampai berpuasa teman-teman, berdoa dan berpuasa memohon Tuhan berikan aku hati yang baru. Karena aku tahu Engkau telah memberikan aku hati yang memberikan anggur yang baru, yaitu mercy. Sesuatu yang aku gak dapat di agama. Belas kasih, sesuatu yang aku gak dapatkan di kegiatan-kegiatan agamawiku. Itu perenungannya. God bless you guys.